Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Wa indama dzukira habibuhu tatanazzalur rahmat wan nafahat wal barakat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadha ila yaumis sa'at. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara Dialog Santri Pesantren Ilmu Al-Quran Singosari Malang bersama pengasuh kita Syekhuna Kyai Haji Lutfi Basri matta'anallahu bituli hayatihi syarifah. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kiai hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Pak Kiai, saya mau bertanya. Baik. Sudah semestinya kita sebagai umat Islam untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tanyakan, bagaimana cara tobat yang benar agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaannya tentang metode tobat, begitu ya? Iya. Baik, metode tobat ya. Pertama dikatakan an-nadamu taubatun. Orang yang menyesal itu dihitung sebagai tobat ya. Jadi kalau mau tobat kepada sesuatu yang dia lakukan yang gak bagus, pertama harus menyesal dari perbuatan tersebut. Misalnya ini, ada orang yang suka main judi gitu ya, ingin bertobat, maka dia harus menyesali perbuatan judinya. Itu, saya menyesal kemarin saya kok judi. Ya. Untuk berikutnya, saya tidak akan mau judi lagi, itu namanya menyesal. Kemudian berusaha meninggalkannya dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan sampai mengulangi lagi perjudian yang dia tobati. Begitu ya. Menyesal kemudian berusaha untuk meninggalkan perilaku yang buruk itu. Maksudnya perjudian ya perjudiannya. Ya. Kemudian bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Begitu. Tekad sudah. Nah, ini terakhir aku berjudi. Untuk besok dan seterusnya aku tidak akan berjudi. Walaupun ada iming-iming yang hasilnya besar misalnya. Biasanya berjudi dapatnya cuma 100.000. Ini ada iming-iming kalau menang judinya bisa 1 miliar. Enggak harus diikuti, harus tekad untuk tidak kembali dalam perilaku judi. Kemudian tentunya dibarengi dengan bertobat, yaitu banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, baca istighfar. Kemudian juga ada dianjurkan namanya sholat taubat. Itu sholat sunnah diniati untuk taubat. Begitu, sholat sunnah. Sholat sunnah biasa, tapi niatnya untuk taubat. Kemudian juga mencari lingkungan. Lingkungan yang baik. Kalau dari perjudian, misalnya perjudiannya itu di arah timur, maka untuk berikutnya tidak lagi ke timur. Jangan main-main ke arah timur karena di situ ada perjudian. Pergi aja kalau main ke arah barat, selatan atau utara, pokoknya bukan ke arah yang ada perjudian. Kalau ini masalah judi. Kemudian yang utama lagi merahasiakan kepada orang lain. Jadi orang kalau habis maksiat ingin tobat jangan cerita-cerita. Aku ini mantan pejudi ulung, jangan. Ya, enggak usah cerita. Kecuali kepada orang tua atau pada guru yang kira-kira bisa membimbing, begitu. Kan banyak orang itu yang habis maksiat kemudian bangga dengan maksiatnya. Namanya mujahir. Mujahir itu sulit untuk diampuni oleh Allah. Ada kan begitu? Biasanya ya anak muda-muda punya pacar karena pacarnya cantik misalnya. Sudah dia cerita sama temannya, aku itu sudah enggak pacaran lagi, sudah tobat. Tapi dulu ya, waktu aku pacaran ya, aku bawa kemana-mana, pergi ini. Nah, itu namanya bangga itu. Ini namanya mujahir.
sulit untuk diampuni oleh Allah. Tapi kalau sudah, ya sih itu pacaran dosa, udah aku tidak mau pacaran lagi, sudah selesai. Ditinggal, pacarnya ditinggal, selesai. Kemudian dia melakukan hal-hal yang positif dan tidak cerita-cerita. Gak usah cerita, oh mantanku itu begini. Ini yang paling sering ya. Sering apa? Terjadi itu cerita mantan misalnya ya. Ini sulit ya diampuni oleh Allah SWT. Jelas. Itu diantara sekian banyak cara bertobat. Pak Kiai, seperti yang kita ketahui, semestinya pasangan suami istri ingin memiliki kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Yang saya tanyakan ialah, bagaimana cara pasangan suami istri menjalankan atau membangun keluarganya yang sakinah, mawaddah, dan warahmah? Kalau ada pasangan suami istri ingin mendapatkan samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, begitu ya. Pertama, ya harus ada saling pengertian antara suami dan istri, karena suami dan istri itu punya tugas masing-masing, ya. Sama beratnya. Suami mempunyai tugas yaitu mencari ma'isyah, itu berkorban. Istri adalah untuk menghidupkan di dalam rumah, perawatan, apalagi sudah punya anak kan gitu ya. Jadi antara suami dan istri itu enggak ada mana yang paling berat, enggak ada. Dua-duanya berat. Kadang seorang suami bekerja, ternyata bekerja mempunyai bos yang jahat. Wah, ini juga kan berisiko gitu ya. Dan lain sebagainya. Sedangkan istri di rumah kayaknya enggak kerja, tapi ternyata membersihkan segala sesuatu, ngepel istri, nyuci baju istri, merawat anak itu istri, dan banyak. Jangan dua-duanya sama berat kalau ditinjau. Nah, kalau dua-duanya punya pengertian, saling pengertian, maka insya Allah tidak ada yang menuntut si istri melihat suaminya pulang kerja, walaupun cuma uang dapatnya itu tidak banyak, tapi ya itu memang hari ini dapatnya rezeki seperti itu. Karena orang mencari rezeki itu enggak tentu. Kadang kerjanya berat, dapatnya sedikit. Ada orang yang kerjanya sedikit, dapatnya banyak. Enggak mesti. Dan hari-hari satu dengan yang lainnya itu hari ini dengan hari berikutnya belum tentu. Orang yang biasanya kerja sedikit dapat uang banyak. Tapi ada juga ini kerja sedikit enggak dapat uang. Ya, ada yang begitu dan lain sebagainya. Karena itu rezeki sudah menjadi ketentuan Allah, maka istri pun kalau mendapati suaminya hari itu rezekinya kurang, ya jangan marah-marah, jangan menuntut begitu ya. Saling mengerti itu akan mengarah kepada kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu ya. Yang kedua, hendaklah dibangun pada keadaan yang tentram, damai dalam rumah tangganya. Kalau bisa yaitu dalam bingkai bersyariat. Kalau dua-duanya melakukan syariat dengan benar, insya Allah yang akan membimbing rumah tangga tersebut. Itu ya. Kemudian perlu diingat bahwa menikah itu bukan sekedar menikah suami istri. Ini juga biasanya menyebabkan sakinah, mawaddah, warahmah itu ada pada saat pernikahan yang diridhoi oleh orang tuanya atau kedua belah pihak. Jangan seorang laki-laki maupun seorang perempuan mencari istri atau mencari suami itu hanya karena senang pribadi. Misalnya enggak direstui orang tua, nekat. Itu biasanya berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah itu dapat diambil dari kedua keluarga. Kalau keluarga itu mengadakan pertemuan, ada jamuan makan, maka bisa kumpul. Wah, ini nikmatnya luar biasa. Ya, kadang-kadang orang enggak begitu. Pokoknya aku cinta sama dia. Sudah, enggak tahu orang tua aku setuju, enggak setuju, aku mau kawin lari. Itu berisiko pada kelanjutannya. Memang dia bisa mendapatkan cinta dari pacarnya, tapi belum tentu dari mertuanya, belum tentu dari ipar-iparnya, sehingga kondisi rumah tangganya menjadi terganggu. Tapi kalau dua-duanya ini direstui, didukung oleh semua famili-familinya, maka itu kenikmatan di situ akan lebih banyak mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Ini kalau mau ya begitu, ini di setting sedemikian rupa, saling pengertian, kemudian menjalankan syariat Islam dengan benar,
kemudian didukung dengan keluarga yang saling mendapatkan restu. Ini utama. Ya, itu menurut saya begitu. Jelas. Pak Kiai, tukang bangunan adalah pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang besar dan bermanfaat bagi masyarakat yang lainnya. Yang saya tanyakan, apa hukumnya orang Islam atau tukang yang membangun sekolahan atau gedung orang kafir? Ikut membangun gedung tempat ibadah orang kafir. Haram, tidak boleh. Ya, jadi kalau cari kerjaan yang lain saja. Kenapa kalau tempat ibadah orang lain itu kita tidak boleh ikut membangunnya? Karena di situ ada kemusyrikan. Jadi di gedung itu dipergunakan untuk kemusyrikan. Kalau itu gedung ibadah, rumah ibadah non muslim, maka tukang-tukang Islam jangan ikut. Biar saja mereka mencari tukang-tukang yang sesama kafir. Namanya juga kafir kan? Ya, jangan orang Islam mencari maisha rezeki katanya halal tapi di tempat-tempat kekafiran. Tapi kalau membangun rumahnya gak apa-apa, tapi membangun tempat ibadah. Tempat ibadah itu untuk apa sih? Kan menyembah Tuhan selain Allah kan? Ya, kalau membangun rumah biasa gak apa-apa. Tapi kalau membangun tempat ibadah non muslim dosa. Naudzubillah, bisa-bisa dia terseret kepada kekafiran itu sendiri. Naudzubillah min dzalik. Begitu. Ya, apalagi misalnya membangun tempat ibadah yang di situ harus dikasih patung-patung. Yang patungnya ini disembah. Kemudian tukangnya itu atau manajernya itu ya minta, kamu yang ngadakan patung ini ya. Akhirnya dibuatkan patung, pembuat patung. Patungnya disembah oleh orang-orang kafir. Gimana? Sama saja dengan dia membuatkan Tuhan dalam artian selain Allah. Gimana hukumnya? Ya haram, bisa-bisa dia musyrik juga dia. Membuatkan Tuhan selain Allah, yaitu patung-patung. Naudzubillah min dzalik. Karena itu tidak boleh umat Islam ikut membangun rumah ibadah non muslim, tidak boleh. Haram. Loh gimana? Kan kita ini kan cuma tukang. Iya ya pele dong. Sama aja dengan demikian. Saya ini kan kerja, cari pekerjaan. Di sini tukang. Tukang apa kamu? Tukang untuk mengantarkan miras. Saya ini kan Gojek atau GoFood, mengantarkan miras. Tetap haram karena yang diantarkan adalah miras, barang yang haram. Gak bisa, harus pele-pele. Begitu ya. Orang tukang harus pandai, tukang yang muslim. Tapi kalau tukangnya asal-asalan yang penting ada duit, ini yang jadi muskilah. Ini jadi masalah sendiri ya. Jadi walaupun jadi tukang harus pandai-pandai, jangan mau membangun tempat ibadah orang-orang kafir begitu ya. Pak Kiai, ziarah kubur adalah tradisi yang sudah ada sejak lama. Bahkan saat Rasulullah SAW masih hidup. Yang saya tanyakan ialah, apa ada keterangan tentang ziarah kubur yang dianjurkan pada waktu Kamis sore sampai hari Jumat? Pertanyaannya, ziarah kubur waktu yang terbaik itu dikatakan hari Kamis atau Jumat, begitu ya? Ini pertanyaan utamanya kan ya? Ya. Baik, itu dalam kitab Zadul Ma'ad karangan Ibnul Qayyim diterangkan bahwa roh itu setiap hari Jumat atau sebelum hari Jumat, berarti hari Kamis sampai Jumat malam, ya. Jadi Kamis sampai Jumat malam, begitu keterangannya itu. Roh itu pada ziarah atau pulang lah gitu. Tapi pulangnya ini ya pulang kepada keluarganya, nggak tampak, nggak kelihatan kita ini. Kecuali orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah SWT bisa bertemu mungkin, ya. Tapi secara umum tidak tampak itu. Hanya menurut kitab Zadul Ma'ad karangnya Ibnul Qayyim itu, roh ini pulang. Buat apa? Roh-roh orang muslim itu ingin mendapatkan bacaan surat Al-Fatihah atau doa-doa dari keluarganya. Begitu. Kalau mereka pulang, kemudian nggak ada yang baca surat Al-Fatihah, mereka sedih. Tapi kalau mereka waktu pulang itu, kemudian ada bacaan surat Al-Fatihah, surat Yasin, tahlilan, ya, maka mereka senang. Begitu untuk sangu
seminggu yang akan datang. Barangkali begitu. Namanya bekal. Bekal yang didapatkan dari keluarganya bagi mayit itu bukan makanan, bukan minuman. Ya, tapi doa. Kadang ada orang yang salah ini. Salah menerjemahkan. Akhirnya, wah ini sekarang Kemis. Ini kakekku meninggal dunia. Kakek itu senang merokok, dibelikan rokok. Ini salah besar. Kakeknya suka bakso, dibelikan bakso. Salah. Karena mayit atau roh itu tidak butuh itu. Roh itu butuh bacaan-bacaan doa. Tapi kalau misalnya uang pembelian rokok itu di hari Kamis atau hari Jumat, ya, waktu roh itu datang ke rumah, kemudian uangnya ini disedekahkan. Aku akan sedekahkan uang, misalnya berapa? 50.000 ini ya atas nama rohnya Fulan bin Fulan, kakeknya. Sedekah kemana? Terserah, mau ke masjid, ke musola, atau ke tempat pendidikan Islam, atau ke fuqara dan masakin. Maka senang ini. Rohnya ini senang. Ya, nah itu kalau dalam kitab Zadul Ma'ad dikatakan banyak pulang itu hari apa? Kamis dan Jumat. Tapi hari-hari lain juga bukan berarti dilarang. Enggak. Kita sekarang ini misalnya hari Rabu, besok hari besok Rabu, Kamis, kemudian Jumat, Sabtu, Ahad, seterusnya. Gimana, boleh enggak baca doa? Ya boleh, tetap senang roh itu. Cuman kan ada keterangan. Ini Syekh Ibnul Qayyim itu ya luar biasa. Bahkan banyak dijadikan rujukan orang-orang yang biasanya mengingkari tahlilan. Ya, ini rujukannya kitabnya Ibnul Qayyim. Tapi di Zadul Ma'ad karangan Ibnul Qayyim sendiri dikatakan begitu. Roh itu kalau hari Kamis dan hari Jumat mereka ini berziarah ke rumah masing-masing. Guna apa? Mencari doa ya dari keluarganya. Dan tahu, roh ini tahu kepada keadaan orang yang hidup. Fulan. Ini datang, ini baca, ini tidak baca. Paham itu roh. Paham? Baik. Pak Kiai, seperti yang kita ketahui, sedekah telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam. Yang saya tanyakan, apa hukumnya kalau kita beramal kepada suatu lembaga yang ternyata akidahnya berbeda, semisal Wahabi, Syiah atau lainnya? Kalau ada orang bersedekah ini, ya. Bersedekah pada lembaga Islam, ya, namanya sedekah ya, bukan bekerja di situ ya, sedekah. Sebenarnya sedekah itu enggak ada aturan yang baku kepada siapanya, ya. Asalkan tidak sedekah kepada orang yang kafir harbi nih. Kalau kafir harbi, dia minta bantuan, terus kita kasih dengan sedekah. Kemudian oleh si kafir harbi itu dipergunakan untuk nyerang umat Islam dan kita tahu, ya tidak boleh kan gitu. Kita tahu. Tapi kalau nggak tahu ya ada orang Fulan bin Fulan, nggak tahu ini kafir, nggak tahu ini aliran sesat, nggak tahu ini siapa saja. Kemudian kita itu ketemu sama dia, kita punya uang ingin sedekah. Hanya di situ penampilannya miskin gitu. Kita husnudon. Wah, ini penampilannya miskin itu. Gitu ya. Saya sedekailah. Dan dia mau. Jadi dia mau. Namanya sedekah pada nilai kemanusiaan itu boleh. Dan berpahala. Jelas? Yang tidak boleh itu kalau jelas-jelas. Ada orang kafir harbi mengatakan, aku akan membongkar, menghancurkan masjid misalnya. Dan aku perlu palu atau perlu parang. Aku minta sedekah dari kamu untuk beli parang atau beli palu, beli godam. Tidak boleh. Karena jelas dia akan pergunakan untuk merusak masjid, itu jelas. Bukan juga kalau kita sedekah, nggak tahu. Ternyata yang kita sedekah itu aliran sesat. Ya sedekah kita tetap sah dan berpahala. Asalkan ini ya. Kita nggak tahu kalau itu aliran sesat. Jadi ya, tidak masalah. Tapi kalau begitu ada yang ngasih tahu, kamu nggak ada apa sedekah ke tempat itu aliran sesat. Itu diajak mengatakan Nabi Muhammad itu bukan nabi terakhir, masih ada nabi yaitu Imam Sidia ini orang itu. Maka kamu tidak boleh, dosa. Kita tidak boleh bersedekah kepada tempat kesesatan karena sudah tahu. Tapi kalau tidak tahu,
Ya gimana lagi tidak tahu, tetap dapat pahala. Ya, begitu. Jadi termasuk kepada lembaga-lembaga. Kalau kita tidak tahu dan itu hanya ada label Islam saja, maka boleh kita. Tapi begitu tahu, ini labelnya Islam. Hanya saja aliran sesat. Aliran sesat kan macam-macam itu ya. Aliran sesat zaman sekarang itu ada yang mengatakan seperti Syiah itu, mengatakan bahwa Al-Quran milik umat Islam itu belum lengkap. Bahkan banyak dirubah oleh para sahabat dan para ulama. Jelas ini aliran sesat Syiah. Ya, ini kalau kita tahu ini aliran sesat, kita tidak boleh. Haram, berdosa kita untuk bersedekah ke tempat itu. Tapi kalau nggak tahu, ya gimana lagi mau nggak tahu. Maka sedekah kita tetap dinilai pahala oleh Allah SWT. Begitu. Paham ya? Baik. Pak Kiai, di zaman sekarang banyak sekali aplikasi online untuk hiburan. Dan aplikasi tersebut banyak peminatnya. Yang saya tanyakan adalah, apa hukumnya mendapatkan uang hasil dari aplikasi online seperti snack video, YouTube, ataupun yang lainnya? Aplikasi itu menghasilkan uang ya. Ya semuanya sekarang begitu ya, ada cara-cara tertentu kan. Aplikasi. Pertama, selagi yang kita upload, kita posting itu sesuatu yang positif, bukan bernilai maksiat, maka tidak apa-apa. Seperti contoh ada yang menganjurkan atau melarang remaja untuk ikut bermain TikTok gitu ya. Karena TikTok itu tempatnya macam-macam ya, kemaksiatan macam-macam. Ya, joget-joget ini yang enggak pantas kan begitu. Gimana kalau misalnya kita menggunakan aplikasi TikTok tapi khusus untuk dakwah. Dakwah itu bisa ceramah, bisa membaca satu ayat Al-Quran kan begitu. Ya, kemudian kita masukkan di aplikasi TikTok. Niat kita adalah mengimbangi. Jangan sampai TikTok ini cuma isinya maksiat. Kan bisa. Kalau ada orang yang suaranya enak, membaca tartil, hanya 1-2 ayat, kemudian dimasukkan di TikTok, kan mewarnai itu. Maka kalau niatnya seperti itu, tetap dia dapat pahala dengan membaca Al-Quran, ayat Al-Quran, walaupun dimasukkan di TikTok. Bukan saya menganjurkan, enggak. Tapi daripada TikTok dibuat joget-joget saja, kan mending ada nilai lain, gitu ya. Nah itu, jadi semua aplikasi itu begitu. Dan semua aplikasi itu yang saya tahu, mayoritasnya bisa menghasilkan uang. Selagi kita menguploadnya itu selalu yang positif-positif bernilai agama, bernilai ibadah, itu ya. Maka tidak masalah, itu satu. Paham? Kalau secara fikih penghasilan dari situ enggak apa-apa. Kenapa? Karena sebenarnya aplikasi-aplikasi itu bukan dapat dari kita, tapi dapatnya dari iklan. Semakin banyak penggunanya, maka iklannya semakin gencar dan aplikasi pemiliknya itu dapat dari iklan. Begitu ya. Ini terlepas dari apakah aplikasi itu milik orang muslim atau non-muslim, lepas dari itu. Kita bicara fikihnya, ya. Maka karena aplikasi itu dapatnya bukan dari kita, hanya dari iklan, itu urusan aplikasi. Lah kita mendapatkan uang tersebut karena kita juga dapat persentasi dari iklan yang didapatkan oleh pemilik aplikasi. Kayak bagi hasil begitu ya. Sedangkan kita ini mengupload yang bagus-bagus. Kalau secara fikih ya boleh. Secara fikih hukumnya boleh. Itu kan jasa namanya. Jual jasa. Itu dari fikih. Tapi kalau dari segi tasawuf, ya sebaiknya ya enggak lah. Kalau misalnya dapat dari YouTube, sedangkan YouTube itu sendiri macam-macam kan. Ada di dalam YouTube itu yang terkait dengan keagamaan, ceramah-ceramah agama, pengajian-pengajian, atau kajian Quran, ya bacaan-bacaan dan lain sebagainya. Kan bagus itu ya. Nah, kemudian kita dapat dari situ, ya tampaknya memang bagus. Cuman di YouTube itu kan juga ada pengguna lain, bahkan perjudian, pencurian, ya pelacuran, macam-macam. Kalau menurut kaidah ilmu tasawuf, sebaiknya andai kata kita dapat itu ya uang dari hasil TikTok, snack, apalagi YouTube, mungkin dan lain sebagainya itu. Kalau misalnya dapat 100 juta itu, wah kan banyak ini. Ya,
Kalau 100 juta. Ya diambil, tapi jangan dimakan lah. Kalau saya begitu, jangan dimakan. Buat apa? Dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Macam-macam. Ya, pertama kalau dari VK, selagi yang kita upload itu halal kan halal hasilnya. Tapi dari segi tasawuf jangan. Jadi disalurkan kepada tempat-tempat kepentingan umum pada masyarakat. Bangun desa. Ya. Kalau ada perkampungan sedang menghadapi 17 Agustus misalnya. Atau menghadapi Ramadan ya dicat pagarnya satu kampung misalnya dengan warna-warna yang bagus, kebersihan begitu. Artinya limaslahatil amma untuk kemaslahatan maka boleh. Kalau anjuran saya begitu. Boleh juga sebenarnya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan fuqara dan masakin. Berikan aja beras, disalurkan ke tempat-tempat gempa. Kan ada kan? Kemarin itu di Malang ada banjir, disalurkan begitu. Ya, jangan kita makan. Itu anjuran saya. Jelas? Baik. Alhamdulillah, tak terasa waktu perjumpaan kita telah berakhir. Tak terasa pula banyak sekali faedah dan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Dan kita doakan juga semoga pengasuh kita Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basri selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kekuatan di dalam membimbing kita sesuai manhaj ulama salaf yang berlandaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baiklah para pemirsa, dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk terus mendukung channel-channel kami dengan cara like, share, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kami yang terbaru. Kami ucapkan jazakumullahu ahsanal jaza kepada para pemirsa yang tetap setia menyaksikan video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.